Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penilaian pada aplikasi e-learning. Di sini kita sudah mencoba untuk login dengan menggunakan salah satu akun dari guru, yaitu mohon izin untuk Ustadz Falah ya. Saya menggunakan akunnya, tapi ini adalah akun yang ada di komputer lokal saja, bukan yang di online. Jadi tidak akan berpengaruh pada data-data yang sudah ada di online. Baik, selanjutnya setelah kita masuk pada aplikasi sistem informasi sekolah ini, kita klik pada menu e-learning. Sehingga di sini akan muncul beberapa pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, untuk membuat penilaian, maka penilaian ini berlaku pada masing-masing pembelajaran ya. Misalkan kita ambil pembelajaran bahasa Inggris pada kelas 5. Kita klik sini atau bisa kita pilih view pembelajarannya, sehingga kita diarahkan pada tampilan pembelajarannya seperti ini ya. Kemudian kalau untuk membuat penilaiannya, kita bisa pilih pada menu penilaian atau tugas yang berada di panel menu di sebelah kiri ya. Kita klik penilaian atau tugas. Nah, kebetulan karena kita masih belum punya daftar penilaian, maka kita bisa membuat terlebih dahulu penilaiannya dengan mengklik tambah penilaian, tombol tambah penilaian yang ada di sebelah kiri sini ataupun yang ada di tengah ya. Kita klik sehingga kita diminta untuk mengisi form penilaiannya, data penilaian. Misalkan di sini kita tulis ulangan harian pertama ya. Kemudian keterangan kita isi ulangan harian bahasa Inggris tentang nama-nama benda. Kapan kita akan melakukan penilaian? Kita bisa mengeset atau menentukan mulai tanggal ini dikerjakan ya. Jadi penilaian dikerjakan itu mulai kapan? Kita bisa pilih misalkan hari Sabtu, hari ini tanggal 6, mulai jam 12 siang ya. Kemudian klik sembarang tempat. Kemudian sampai kapan ujian ini terbuka, kita bisa klik lagi pada gambar kalendernya. Misalkan kita tentukan sampai hari Rabu tanggal 10 jam 15 atau jam 3.00 ya. Setelah diisi semua, kita tekan tombol simpan. Sehingga kita sekarang memiliki satu penilaian dengan judul penilaian ulangan harian ya. Di sini kita lihat jumlah peserta masih kosong dan jumlah soal juga kosong. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ujikan ya. Kita klik di sini pada menu action ya, kemudian pilih tambah atau soal pertanyaan. Ya. Ini adalah halaman untuk menambah pertanyaan. Di sisi kiri kita disajikan dengan data-data tentang ulangan atau penilaian yang kita buat. Ya, di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan kita disajikan dengan tabel atau daftar pertanyaan yang kita punya. Dan di bagian atas di sini ada tombol tambah dari bank soal, artinya kita bisa menambahkan soal dari bank soal yang kita punya. Bank soal ini dia akan mengumpulkan semua soal-soal yang sudah kita buat apabila kita simpan ke dalam bank soal. Ya. Kemudian ada tombol pilihan ganda, artinya di sini kita bisa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian ada tombol isi. Di sini kita bisa menambahkan
soal pertanyaan dalam bentuk essay ya. Kemudian ada tombol jawaban singkat. Di sini kita bisa membuat soal di mana jawabannya hanya berupa jawaban singkat. Dan juga ada tombol file upload ya. Artinya apa di sini? Kita bisa membuat pertanyaan yang mana jawaban dari siswa itu dalam berupa file. Dalam bentuk file seperti gambar, PDF, dokumen, PowerPoint, suara, video, dan lain-lain ya. Dan tentunya semakin banyak file yang akan diupload, maka juga akan mempengaruhi kapasitas dari penyimpanan pada server yang kita gunakan. Semakin besar file penyimpanannya, maka kapasitas file server akan cepat habis juga. Jadi mohon untuk benar-benar bijak dalam penggunaan upload file ini. Misalkan kita membuat satu soal pertanyaan pilihan ganda. Kita klik pada tombol pilihan ganda ya. Sehingga kita akan diarahkan pada menu halaman tambah pertanyaan pilihan ganda. Kita ketik misalkan judul pertanyaan. Menanyakan arti dari kucing. Misalnya kita ketik pertanyaannya bahasa Inggris dari kucing adalah, ini adalah pertanyaannya, bisa diketik di sini. Kemudian jawabannya di sini ada 5 jawaban ya. Dimana kalau misalkan kelima-limanya kita centang bahwa, maka soal yang akan tampil di siswa akan muncul 5 pilihan ini juga. Namun kalau misalkan kita hanya pilih 2, maka yang tampil juga hanya 2 ya. Misalkan kita pilih yang pertama, ini jawaban A, care. Jawaban keduanya atau jawaban B-nya adalah cat. Jawaban ketiga atau C-nya adalah ca ya. Nah, jawaban yang D kita misalkan isikan dengan child. Baik, dari 4 option jawaban ini yang benar adalah B ya. Berarti kita tulis kata kuncinya di sini. Kata kunci kita pilih B. Score point di sini poin ya, bukan nilai tapi score point. Artinya nanti perhitungan yang akan didapatkan dari nilainya itu berupa jumlah perolehan skor dibagi total skor dikali 100. Jadi nilainya seperti itu. Kita abaikan aja, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut mengenai skor dan poin ini. Tapi yang jelas skor poin minimal adalah 1 ya. Kita bisa 2, bisa isi 3 dan sebagainya. Oke, kalau sudah diisi kita tekan tombol simpan. Data soal atau pertanyaan berhasil disimpan, kita ketik OK. Sehingga di sini muncul satu soal pertanyaannya ya. Kemudian untuk melihat detailnya, kita bisa klik pada menu action di sini ya. Kita pilih detail pertanyaan. Ya, seperti ini detailnya. Atau juga bisa klik pada pertanyaan yang berada dalam kotak. Ya, sama aja. Kemudian kalau mau menyimpan soal yang sudah kita buat ke dalam bank soal, kita pilih simpan ke bank soal ya. Jadi untuk menyimpan ke bank soal tinggal klik simpan ke bank soal. Kemudian kita tambah lagi satu pertanyaan, misalkan menanyakan arti dari kalimat bahasa Inggris. Misalkan pertanyaannya adalah
arti dari kalimat di atas adalah titik. Misalkan pertanyaannya seperti itu ya. Ini kita bisa bold untuk pertanyaannya. Kemudian jawabannya kita isi misalkan option A, siapa namamu? Dan option B kita isi siapa nama saya? Option C kita nama saya siapa? Jawaban D-nya namanya siapa. Nah, misalkan seperti ini ya pilihannya. Yang benar di sini adalah siapa namamu. Ya berarti kunci jawabannya adalah kita pilih A ya. Dan skor poinnya kita isi 1, kita simpan. Boleh mungkin tambah satu lagi jawaban singkat misalkan ya. Misalkan menanyakan tentang umur. Misalkan pertanyaannya seperti itu. Nanti di sini bisa boleh dikosongi atau bisa kita kasih strip ya. Artinya di sini siswa akan menjawab berdasarkan pertanyaannya. Misalkan skornya kita isi 5 ya. Jadi di sini ada 5 skor, kemudian kita simpan. Oke, kita sudah memiliki 3 pertanyaan ya. Kemudian kita kembali lagi ke daftar penilaian untuk menambah peserta. Di sini sudah tertulis 3 soal karena kita sudah membuat 3 soal dan peserta masih kosong. Untuk menambah peserta, kita bisa klik pada menu action, kemudian pilih tambah peserta. Baik, di sini peserta masih belum ada ya. Kita bisa menambah peserta berdasarkan pilih peserta. Ini artinya kalau menggunakan tombol pilih peserta, kita hanya menambahkan peserta satu persatu ya. Tapi kalau kita memilih tombol tambah dari grup, berarti kita menambahkan peserta dari grup yang kita punya ya. Kita coba menambahkan peserta dari grup. Kita klik tambah dari grup ya. Di sini kita sudah memiliki grup ya, satu grup yang saya beri nama kelas 5A. Deskripsinya adalah kumpulan anak-anak yang berada di kelas 5A. Jumlah pesertanya ada 19 orang ya. Kemudian pilih grup. Sehingga peserta berhasil ditambahkan sebanyak 19 orang. Nah, jadi bisa lebih cepat kalau kita bisa memilih peserta berdasarkan grup ya. Apa fungsi grup di sini? Grup di sini bisa difungsikan untuk mengelompokkan siswa-siswa ya sesuai dengan kelasnya atau siswa-siswa berdasarkan grade kemampuan dari siswa masing-masing. Misalkan kita mau membuat penilaian yang berbeda berdasarkan grade kemampuan siswa, kita bisa kelompokkan siswa-siswa tersebut sesuai dengan grupnya ya. Untuk membuat grupnya bisa klik pada menu grup ya. Jadi nanti untuk membuat grup tinggal pilih grupnya ya, tinggal buat grupnya kemudian tambahkan pesertanya. Oke, saya lanjut. Kita kembali pada daftar penilaian. Di sini sudah terdapat 19 peserta dan 3 soal ya. Kemudian menu apa lagi yang bisa kita klik? Kita bisa klik koreksi jawaban. Ya, misalkan kita klik koreksi jawaban. Nah, di sini koreksi jawaban untuk mendapatkan nilai ya dari siswa yang sudah mengerjakan. Karena ini masih baru, jadi
nilainya masih kosong atau belum mengerjakan. Ya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah mencoba untuk menjawab menggunakan salah satu akun user dari siswa ya untuk mengerjakan ulangan yang dibuat tadi. Yaitu di sini sudah terdapat satu siswa yang sudah mengerjakan, yaitu atas nama Asma Sifatululia. Kemudian untuk mendapatkan nilainya, maka kita harus mengoreksi dulu jawaban yang sudah diisi oleh user tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara klik pada koreksi jawaban. Maka kita akan diarahkan pada lembar jawaban dari siswa, ya, lembar koreksi jawaban dari siswa. Di sini namanya adalah Asma Sifatululia, kemudian nilai masih kosong. Kita lihat lembar jawabannya. Ya. Nomor 1, bahasa Inggris dari kucing adalah jawaban dari siswa, dia memilih B atau cat. Nah, di sini kunci jawabannya adalah B dan jawaban siswa B. Maka secara otomatis kalau itu adalah pilihan ganda, maka sistem dia akan mengoreksi secara otomatis dan memberikan nilai secara otomatis. Sehingga di sini statusnya jawabannya benar, ya. Kemudian skornya 1. Kemudian kita cek di nomor 2, what is your name? Itu arti dari kalimat di atas adalah siapa namamu. Ya, ini adalah jawaban siswa, siapa namamu, ya. Kemudian kunci jawabannya adalah A, jawaban siswa juga A, sehingga jawaban siswa juga benar di sini ya, sehingga perolehan skornya 1. Nah, kemudian kalau misalkan jawaban singkat, nah di sini kalau misalkan jawaban singkat, maka kalau jawaban singkatnya diisi, maka jawabannya benar, tapi skornya masih 0. Artinya apa? Untuk jawaban singkat, kita perlu mengoreksi dulu jawaban dari siswa. Apakah jawaban dari siswa itu sudah benar atau belum, atau kurang tepat, gitu ya. Begitu juga dengan essay dan file, kita harus mengoreksi terlebih dahulu apa yang diisi oleh siswa atau jawaban siswa. Karena sistem tidak bisa meneliti atau mengisi secara otomatis jawaban siswa itu benar atau salah. Sistem hanya bisa mengoreksi benar atau salah apabila soal yang digunakan berupa pilihan ganda, jawaban benar atau salah, dan jawaban yang sifatnya pasti. Ya. Jadi yang sifatnya pasti nanti sistem bisa membantu mengoreksi secara otomatis. Ya, ini contoh tadi adalah jawaban singkat, maka guru harus mengoreksi sendiri ya dan memberikan nilai sesuai dengan jawaban dari siswa. Misalkan di sini pertanyaannya adalah how old are you? Dia bertanya tentang umur dan siswa menjawab 12 years old. Artinya jawaban dari siswa itu adalah sesuai dengan pertanyaannya. Jawabannya benar, maka kita kasih skor. Ya. Karena di sini skornya maksimal 5, kita isi 5. Atau kalau misalkan nilainya kurang maksimal, misalkan jawabannya kurang maksimal, kita bisa isi 4 atau 3 yang jelas berada di bawah skor maksimal ya. Sehingga di sini kita bisa mengidentifikasi total skor assignment ada 7. Bisa 7, yaitu skor nomor 35, skor nomor 21, dan skor nomor 1 adalah 1. Sehingga total skornya semuanya adalah 7. Sedangkan total perolehan skor dari siswa adalah 7. Artinya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 jawabannya benar. Sehingga siswa mendapatkan nilai 100. Tapi kalau itu berupa jawaban singkat atau jawaban essay, ya, maka kita bisa menentukan skor di bawah skor maksimal. Ya. Misalkan kita isi 4, maka perolehan skor siswa adalah 6. Kalau kita isi 5, maka perolehan skornya 7, sehingga jawabannya 100. Kalau sudah dikoreksi, baru kita simpan nilai. Data penilaian berhasil disimpan. Kita klik kembali. Nah, di
Di sini sudah muncul nilai dari asma sifatul ulia adalah 100 ya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini kita sudah mengoreksi hasil ulangan dari akun asma sifatul ulia. Di sini sudah muncul nilainya 100 dan statusnya sudah selesai. Kalau kita ingin mengoreksi ulang atau merubah hasil dari ujiannya, hasil koreksiannya, kita bisa klik tombol koreksi ulang. Kalau kita klik koreksi ulang, maka kita akan dibawa ke lembar koreksi atas nama asma sifatul ulia. Selanjutnya, kalau kita ingin mengekspor hasil nilainya, seandainya ini sudah terisi semua ya, sudah mengerjakan semua siswa-siswanya, kita bisa mengekspor nilainya dengan klik tombol ekspor nilai ke dalam bentuk Excel ya. Jadi kita bisa menyimpannya daftar nilai ulangan harian pertama ya. Kemudian kita bisa melihat hasil ulangannya seperti ini. Ya, di sini sudah terdapat nilai 100 dari akun asma sifatul ulia dengan status finish. Artinya dia sudah mengerjakan nilainya ya. Ada rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Demikian dahulu untuk penjelasan atau tutorial bagaimana membuat penilaian melalui e-learning di Peron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.